Paling saya nangis, terus saya mau bilang aja ke mereka bahwa terima kasih banget, mereka sudah jadi anak-anak yang membuat saya bangga. Aku nggak mau ngomong kayak I love you atau apa yang, karena aku tahu ayah juga pasti tahu, tapi aku cuma pengen ngomong kalau I understand you gitu. Aku harap kita tetap baik-baik aja walaupun kita udah nggak jalanin hubungan bareng lagi. Kalau misalkan suatu saat kita ketemu lagi, gue harap kita bisa berpelukan dan saling no hard feeling lah di antara kita. Waktunya nabung pahala. Top up kebaikan, transfer kebahagiaan. Ikhlas pasti terbayar. Saldo berkah bertambah. Bersama Mandiri, majukan kehidupan. Satu orang yang ingin saya temui, lebih tepatnya 2 orang sih, tapi karena mereka kembar jadi boleh dong ya dianggap satu. Anak saya, si kembar yang sekarang lagi pendidikan. Yang satu lagi pendidikan di Yokosuka, Jepang, dan sudah 3,5 tahun ini nggak ketemu. Yang satu lagi pendidikan juga di Jogja. Ini sih sebetulnya bisa aja kalau mau ketemu, tapi memang terhalang oleh aturan-aturan di tempat pendidikannya. Jadi kalaupun mau ketemu langsung gitu kayak maksain banget gitu. Kalau untuk aku sekarang mungkin pengen ngomongnya ke ayah atau ke mama, meskipun sebenarnya tinggal pulang ke Bandung aja ya untuk ketemunya, tapi mungkin kalau untuk ngomong langsung tuh gengsi. Jadi kayak mumpung di sini mungkin aku bisa lebih ngeluapin aku mau ngomong apa. Kalau satu orang aja sebenarnya agak susah ya, karena ada banyak sih. Tapi kalau misalnya harus pilih, ada satu, dia itu jatuhnya teman SMP gue gitu ya. Gue ketemu dia pas gue SMP, terus temenan deket dulu sampai apa, kalau mainannya bio Twitter gitu ada di bio Twitter ya. Sampai SMA juga masih deket. Terus tiba-tiba dia berencana untuk pindah, dia mau sekolah gitu di luar negeri. Terus waktu itu gengsi banget kalau misalnya mau menyatakan yang berbau-bau kasih sayang gitu ya. Sekarang tuh jadinya kalau misalnya mau ngobrol lagi tuh jadi sulit gitu, dan sekarang dia hidup dia memilih beberapa pilihan yang menurut gue kayak gue pengen, nggak tahu sih maksudnya emang hidup dia, tapi gue pengen ngingetin gitu. Sebenarnya gue pengen ngingetin kayak sepertinya ini agak mungkin agak melenceng dari prinsip lo gitu ya, sekenalnya gue sama lo gitu kan. Oke, simple. I wanna meet my girl, sure. Gue pengen banget ketemu salah satu pelatih terhebat di dunia. Namanya Sir Alex Ferguson. Ya lo tau lah dia ngelatih tim apa dan seberjasa apa dia untuk tim itu gitu kan. 26 tahun dari gue sejak gue kecil sampai gue sekarang, gue ngikutin tim itu. Gue melihat Sir Alex Ferguson adalah sosok yang menjadi role model gue untuk memilih jalan hidup gue menjadi orang yang sangat suka banget sama bola gitu. Sampai sekarang gue jadi content creator bola. Jujur kalau untuk orang yang ingin gue temuin saat ini,
gue nggak mau sebut merek namanya ya, bisa sebut aja mantan. Karena gue sama dia punya jalan hidup masing-masing, gue ngerasa, dan kita udah LDR sekitar 3-4 tahun kurang lebih. Ya, belahan hati yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu itu, kalau orangnya ada di depan saya, mau ngapain ya? Kayaknya mau peluk gitu juga peluk nggak ya? Soalnya kita bukan yang model drama gitu. Jadi kalau peluk gitu kayaknya enggak deh gitu, nggak sedrama itu gitu. Paling saya nangis, terus saya mau bilang aja ke mereka bahwa terima kasih banget, mereka sudah jadi anak-anak yang membuat saya bangga. Terima kasih banget sudah jadi role model yang baik untuk adiknya. Terima kasih banget sudah, tanpa saya lihat gitu, tanpa saya ada di sampingnya, mereka tumbuh jadi manusia-manusia baik yang membuat bangga nggak hanya saya, tapi juga banyak orang dengan prestasinya, dengan akhlaknya, dengan semua hal baik yang mereka tunjukkan. Iya, gue tahu sih dalam menjalani hidup kita semua punya cara masing-masing gitu ya. Dia punya cara dia sendiri dengan prinsipnya sendiri, gue punya cara gue sendiri dengan prinsip gue sendiri. Ya gue tahu juga sih dalam menghadapi hidup itu pasti ada aja gitu tantangannya. Walaupun bentuk tantangan tersebut tuh banyak banget, tapi gue yakin apapun itu bentuk tantangannya, itu tuh sebenarnya bisa diselesaikan melalui genggaman tangan. Gue kangen banget sama lo, dan gue harap kita tetap baik-baik aja walaupun kita udah nggak jalanin hubungan bareng lagi. Kalau misalkan suatu saat kita ketemu lagi, gue harap kita bisa berpelukan dan saling no hard feeling lah di antara kita. Ya itu aja sih, pokoknya gue selalu percaya apapun yang terjadi, semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan genggaman tangan. Opa, thank you banget udah ngerubah hidup gua dari zaman ketika gua kecil gitu ya, nonton final liga di Eropa sana antara tim favorit gua melawan satu tim dari Jerman gitu. Itu benar-benar merubah hidup gua sih. Bagaimana seorang Sir Alex Ferguson itu jenius, 26 tahun melatih tim itu, sampai sekarang tim ini menjadi hilang gitu marwahnya. Marwah tuh ya agak berat ya bahasanya by the way, cuman ya hilang sekarang. Jadi gue pengen bilang, belum ada loh orang yang bisa gantiin Anda, Sir Alex Ferguson. Sampai sekarang ya gue pun emang masih jadi suatu impian gitu bisa ketemu Sir Alex Ferguson, pengen ngomong langsung ke dia, pengen gue salim tangan. Karena kalau di Indonesia kan untuk menunjukkan rasa hormat dengan yang lebih tua pasti salim tangan. Gue pengen peluk, gue pengen foto bareng. Dan sampai di fase sekarang umur gue sudah kepala 3, gue memilih untuk jadi konten kreator bola. Karena lewat konten, lewat genggaman tangan gue bikin konten soal banyak banget tentang bola, dengan harapan suatu saat kalau bisa besok atau mungkin abis gue keluar dari lapangan dari ruangan ini, gue bisa ngeliat Sir Alex Ferguson sih. Gue pengen banget, karena memang semuanya berawal dari genggaman tangan. Hello Supergirl, I really love you and I'm proud of you. My biggest fear is if you wanna be someone else and you lost yourself. So keep being you. I love you, dan gue yakin apapun mimpi kita ke depan, kalau selama sama kamu, aku rasa semuanya bisa diselesaikan dengan genggaman tangan. Aku nggak mau ngomong kayak I love you atau apa yang, karena aku tahu ayah juga pasti tahu, tapi aku cuman pengen ngomong kalau I understand you gitu, meskipun memang kayak mungkin banyak hal yang kadang mungkin jadi kayak kita jadi agak bertentangan aja gitu untuk apapun hal itu.
entah mungkin dari cara penyampaiannya atau apa, tapi aku selalu paham sama apapun yang kau lakukan buat keluarga dan terutama aku. Apalagi kita kan memang sebenarnya mirip banget. Kalau misalnya buat mama, gimana sih caranya bisa punya hati yang seluas itu gitu untuk terutama ke aku lah ya, kayak, dan mau berapa kali aku sering jatuh ataupun saat mentalku lagi nggak benar, makasih udah selalu mencoba menghibur aku juga dan mengerti dari posisi aku gitu. Kalau misalnya ayah yang nggak bisa, yang selalu omongan yang kayak seriusnya, tapi selalu ada mama untuk menjadi tempat nyurahin si perasaannya gitu. Meskipun sekarang kita udah saling tinggal di kota yang berbeda, terus aku yang mungkin juga suka nggak fast rap dalam ngejawab chat-chat dari ayah dan mama, tapi aku yakin kalau semuanya ada dalam genggaman tangan.